sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Imadi Mardana di channel Calon Inspirasi yang semoga bisa menginspirasi Anda semua. Seperti biasa, saya akan menyapa Anda semua dengan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu, amin. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tulisan di sini, bukan tulisan juga, sebuah catatan yang ada di buku saya, dan di sini judulnya adalah hal kecil yang berpengaruh tidak kecil, atau hal kecil yang pengaruhnya besar gitu ya, bisa dibilang begitu. Apa saja hal-hal yang ada itu? Di sini saya mencatat ada enam hal. Yang pertama adalah tepat waktu ketika janjian, yang kedua adalah ucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Yang ketiga adalah menatap mata lawan bicara. Yang keempat adalah mengingat nama orang. Yang kelima adalah mendengar dan bukan menjawab. Yang keenam adalah memuji pekerjaan baik orang lain. Itu 6 catatan yang ada di buku saya, dan kali ini saya akan menyampaikan itu semua. Mengapa 6 hal di sini pengaruhnya itu tidak kecil atau berpengaruh besar, padahal ini hal-hal biasa yang biasanya kita lakukan gitu kan, kadang-kadang nggak kita lakukan gitu ya. Yang pertama adalah tepat waktu ketika janjian. Ayo coba ingat-ingat, terakhir kali kalian membuat janji kapan? Apakah kalian tepat waktu? Nah, sebagian besar dari kita itu sudah apa ya, sudah berani atau gimana ya, tidak mementingkan janji yang telah kita buat. Misalnya, bro nanti ketemu aku di sini jam 3 ya, bro nanti ketemu aku di sini jam 3. Dia sudah bilang jam 3, sudah berjanji jam 3 ingin ketemu di sini misalnya, tapi jam 3 itu dia baru berangkat dan akhirnya jam 4 baru bertemu. Nah, ini perasaan yang diajak janji itu gimana coba, disuruh menunggu 1 jam ya kan. Jadi ini pengaruhnya nggak kecil ya. Bagi yang menunggu pasti dia sedikit kesal mungkin, ini tadi disuruh jam 3 kenapa jam 4 baru datang gitu kan. Dan selain itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap waktu. Bagaimana kita menghargai waktu kita dan menghargai waktu orang lain. Kita tidak bisa menghargai waktu kita kalau kita tidak bisa menghargai waktu yang telah kita buat kepada orang lain gitu ya. Ketika Anda bisa menepati janji Anda, berarti itu Anda sudah termasuk orang yang disiplin dalam hal waktu ya. Karena waktu itu berharga men. Kalau dibuang-buang gitu aja kan sayang gitu. Apalagi orang yang Anda ajak janjian itu eh, mungkin waktunya sangat berharga gitu ya. Oke, jadi membuat janji itu adalah sesuatu hal kecil yang berdampak besar. Oke, yang kedua adalah ucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Ini mungkin terdengar biasa ya, maaf, tolong, dan terima kasih. Mungkin Anda sudah terlalu sering mengucapkan ini, maaf, 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 tolong, 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 dan terima kasih gitu. Tapi kapan terakhir kali Anda mengucapkan ini? Apa Anda masih ingat gitu? Ketika Anda melakukan kesalahan kepada orang lain, misalkan saja jalan berpapasan itu lalu menabrak sikut gitu, apa yang namanya ya, sikut gitu nggak sengaja, pasti Anda akan bilang maaf mas nggak sengaja gitu, maaf gitu. Lalu di sini minta tolong kan gitu, ketika kita melakukan kesusahan kita pasti akan minta tolong kepada orang lain. Misalnya saya kesusahan dalam melakukan sesuatu, mas bisa minta tolong bantuin saya untuk mengerjakan sesuatu bla 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 gitu. Lalu setelah minta tolong itu, terima kasih mas telah menolong saya gitu kan. Atau enggak gini, permisi maaf mas bisa tolongin saya enggak untuk mengerjakan suatu pekerjaan di tempat saya gitu. Setelah pekerjaan itu selesai, maka kita mengucapkan terima kasih. Dan jika ada sesuatu
waktu yang bisa diberikan bisa kita berikan kepada orang yang telah membantu kita gitu ya. Jadi mengucapkan kata maaf, tolong, dan terima kasih itu berdampak besar di kehidupan kita. Dan banyak contoh lainnya yang bisa Anda lihat, dan salah satu contohnya adalah yang tadi saya berikan. Dan yang ketiga adalah di sini, yang ketiga, menatap mata lawan bicara. Ini sangat apa ya? Menatap mata lawan bicara Anda. Pernah nggak Anda lakukan ini? Menatap mata lawan bicara Anda. Mengapa ini hal kecil yang berdampak besar? Karena begini, kalau Anda berani menatap mata lawan bicara Anda, itu artinya Anda bisa menguasai situasi. Menurut saya sih begitu. Kalau kalau kita nggak berani menatap matanya, misalnya kita orang ngomong menunduk aja gitu kan, kan nggak enak gitu kan. Cobalah sesekali tatap mata orang yang Anda ajak bicara itu. Apa reaksi dan bagaimana perubahan perilaku yang terjadi pada orang yang Anda ajak bicara itu. Apakah mereka akan makin serius? Apakah mereka menegurmu? Apakah mereka bla bla bla? Pokoknya coba Anda lakukan ini, dan ini saya juga belum pernah melakukannya. Mungkin di lain hari bisa saya lakukan ini untuk mencoba apa reaksi yang dilakukan lawan bicara kita ketika kita menatap mata lawan bicara kita. Oke, yang keempat adalah mengingat nama orang. Ini sesuatu yang agak sulit sebenarnya, menurut saya juga agak sulit ya, apalagi orang yang jarang bertemu dengan kita. Ini dalam tanda kutip mengingat nama orang itu bukan teman kita. Misalnya baru ketemu satu atau dua kali dengan orang yang ingin kita ingat namanya, ini pasti agak susah ya. Ketika misalnya bertemu dengan orangnya di jalan, kita lupa namanya, pengen menegur tapi lupa namanya, dan akhirnya woi bro gitu kan. Jadi ini halnya kecil, hanya mengingat nama, tapi berdampak besar. Misalnya kita baru kenal sehari atau 2 hari, tapi sudah hafal namanya. Pas ketemu dia nyapa, misalnya hey Made gitu kan. Wih, ini orang ingat nama aku, berarti sudah kenal dia ya gitu. Paling nggak begitu perasaan orang yang ketika baru kenal 1 atau 2 hari gitu, tapi langsung hafal namanya gitu. Udah juga tangan ya, pegang bikin. Oke, yang keempat tadi adalah mengingat nama orang. Yang kelima adalah mendengar dan bukan menjawab. Dan kali ini kita menjadi pendengar yang baik gitu kan. Ketika ada orang yang berbicara, kita di situ diusahakan untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan ketika ada orang berbicara kita ikut berbicara. Itu artinya kita tidak menghormati orang yang berbicara, dan kita seakan-akan memotong atau mengacaukan pembicaraan. Jadi ketika ada orang berbicara, maka dengarkanlah itu dulu. Jika ada kesempatan untuk berbicara, maka nikmati lagi. Apa ya? Pergunakanlah kesempatan berbicara Anda itu untuk berbicara. Jika Anda disuruh mendengarkan, maka mendengarkanlah. Ya, karena menjadi pendengar yang baik itu adalah bentuk menuju menjadi pembicara yang baik gitu, kalau nggak salah ya. Atau saya salah salah menyampaikan, ya paling nggak begitu. Karena kebanyakan seorang pendengar yang baik itu pasti ketika dia berbicara itu menjadi pembicara yang baik pula. Yang pernah mendapat materinya begitu. Makanya kita makin sering mendengar orang berbicara, paling enggak kita sudah bisa apa ya, terbayang-bayang dalam otak, orangnya kalau berbicara seperti ini, gayanya seperti ini. Paling enggak kita itu bisa ngikutin sedikit demi sedikit ya gitu. Atau enggak bergerakan tangan gini-gini ya kan, dengan cara kepalanya kan gini-gini kalau ngomong gitu kan, ada gaya masing-masing gitu kan. Dari orang yang berbicara kita mendengarkan, lalu kita mengikuti gaya bicaranya, itu dampaknya.
ketika kita mendengarkan orang berbicara, dan ketika orang berbicara kita tidak berbicara juga. Maksudnya tidak memotong pembicaraan orang lain gitu ya, tanpa seizin orangnya gitu ya. Oke, yang terakhir atau yang keenam guys, memuji pekerjaan baik orang lain. Memuji pekerjaan baik orang lain. Apakah Anda pernah dipuji? Ya. Bagaimana perasaan Anda ketika pekerjaan baik Anda dipuji? Pasti Anda akan senang, merasa dihargai, dan apalah perasaan itu ya, macam-macam ya perasaan itu ya, ketika Anda mendapatkan satu pujian ketika Anda melakukan pekerjaan baik. Ya, saya pribadi saya senang ketika misalnya saya melakukan satu pekerjaan dan pekerjaan yang saya lakukan itu berhasil dengan baik, dan saya ya senang gitu. Kalau saya, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Biasanya kalau kita memuji pekerjaan orang lain itu ketika dia melakukan pekerjaan yang melakukan suatu prestasi di pekerjaannya, dia akan senang dan dia pasti merasa bagaimana ya, wah ternyata ada yang memujiku gitu ya. Paling nggak perasaannya itu akan muncul seperti itu di benak orang yang Anda puji itu. Dan ini seperti menambahkan apa ya, mungkin menambahkan perhatian kepada orangnya gitu ya, bahwa wah terima kasih telah diucapkan gitu ya. Oke guys, jadi itu 6 dampak, 6 ya, 6 hal kecil yang berdampak tidak kecil atau berdampak besar di kehidupan kita, yang mungkin kita sering melakukannya tapi kita tidak menyadari dampak-dampak yang terselubung di balik hal-hal kecil seperti ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa diserap makna dan tujuannya ya saya menyampaikan ini. Mohon maaf jika video terlalu panjang tetapi cuma isinya 6. Tapi ini adalah satu bentuk dari saya untuk bisa berceloteh lebih panjang gitu. Karena di sini saya juga melatih berbicara saya, karena saya sudah lama nggak bicara di depan banyak orang, jadi saya menyiasatinya dengan berbicara dengan HP di depan seperti ini. Direkam, membuat video lalu diunggah gitu ya. Oke guys, mungkin segini. Oke gas lagi. Oke guys, jadi segini aja yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk kalian yang baru gabung di channel ini, bisa mendukung channel ini menuju yang lebih baik dengan cara uh, padamkan tombol merah yang tulisannya subrek gitu ya, kalau jadi abu-abu mungkin. Ya, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya.